Haleluya. Puji Tuhan. Welcome to our Sunday service. Saya diberikan kesempatan lagi untuk memberikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Waktu yang indah, kesempatan yang indah. Kita bisa membaca Alkitab bersama, belajar firman Tuhan bersama, saudara-saudara. Tadi pagi saya bangun pagi, tapi Papa selalu bangun paling pagi. Ya setiap pagi dia udah bangun berdoa. Pagi-pagi kita bilang Papa off hari ini. Dia bilang dia tak pernah off, tapi Papa tak pernah off. Kita bisa melihat dia membayar harga saudara-saudara, seperti firman Tuhan yang kemarin dia sampaikan. Setiap pagi kalau saya pulang kerja, saya kerja malam, saya pulang kerja cepat jam 4, jam 3 dia udah bangun, dia udah berdoa di ruang tamu sendiri, dia udah bergumul dengan firman Tuhan, dia udah worship. Saudara-saudara, itu dia bikin bukan mengangkat dia sendiri. Saya tahu dia bikin itu karena beban dengan jiwa-jiwa yang ada di gereja ini, saudara-saudara. Khususnya waktu COVID juga, di gereja kita alami banyak mujizat. Kita lihat bahwa tidak ada kematian yang bisa masuk dalam gereja ini, saudara-saudara. Kita bisa lihat, mungkin cerita sedikit karena saya anaknya, saya bisa lihat malam-malam dia bergumul dengan firman Tuhan, berdoa bukan buat dirinya sendiri, tapi buat setiap jiwa-jiwa yang ada di sini. Dia pengen lihat kita semua berhasil di setiap zaman kita bisa ada, whether itu waktu-waktu zaman orang pulang ke Indonesia nggak dapat surat, sampai zaman-zaman sakit, sampai semua, pokoknya kita lewati gereja ini dengan kemenangan, saudara-saudara, karena kasih Tuhan yang ada. Kita lihat bekerja juga bersyukur, karena dia juga orang tua saya, tapi bersyukur ada gembala saya juga yang turut-menurut untuk berdoa untuk kita semua. Dan dia berkatakan itu membayar harga, saudara-saudara. Dan saya sangat menarik, saya rasa itu begitu indah. Alkitab katakan itu hidup kita a living sacrifice. Dan hanya hal itu yang kita akan lihat dalam hari ini. Hal yang aku rasa sangat berharga, sangat berat. Mari kita membuka, kita lihat dulu ayat pokok kita, yaitu dalam Roma 11. Roma 12. Roma 12 ayat 1. Kita akan lihat ayat pokok kita dulu sebelum kita. And I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Ini ayat pertama saya merenungkan. Saya pengen tahu, kan it says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body a living sacrifice, holy and acceptable to God. Yang saya merasa apa yang kita bisa berbuat sebagai manusia untuk menjadikan kita suci. Tapi ini present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable. Apa kemampuan manusia bisa, saudara-saudara, untuk mendapat reward karena perbuatan kita yang baik, perbuatan kita bikin kita holy, apa itu bisa? Yang di sini saya mendapat harta. Mari kita akan lihat ini living sacrifice. Pertama-tama mari kita buka dalam Kejadian, dari Genesis 3. Cerita ini di waktu manusia jatuh dalam dosa. Lihat, ini living sacrifice sangat luar biasa dalam hidup kita. Genesis 3, mulai dari ayat 1 aja.
Now the serpent was more cunning than any of the beasts of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? And then ayat 2, and the woman says to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Then the serpent says to the woman, You will not surely die, for God knows that in the days you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Wow, ayat 5 ini sangat jahat, saudara-saudara. Iblis, lihat. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. Sangat pembohong itu iblis. Saudara-saudara, kita melihat Alkitab katakan bahwa kita ciptakan segambar dan seladan dengan Tuhan. We were made in the image of God. Tuhan taruh kita di Garden Eden, and that says have dominion over it. Tapi sini lihat iblis katakan, he says, if you eat, kalau kita makan buah itu, says your eyes will be open and you will be like God. Saudara-saudara, sangat evil. Kita bisa melihat ini cerita sangat sedih kita. So when the woman saw, ayat 6, saw that the tree was good for food, and it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise, she took of it fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. And the eyes of both of them were open, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves covering. Verse 8. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Verse 9. Then the Lord God called to Adam and says to him, Where are you? So he says, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. And he says, Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat? Wow, saudara-saudara, kita melihat ini salah satu cerita yang tragis. Allah menempatkan kita di bagian yang di tempat penuh authority, penuh kekuatan. Tapi di sini serta kita mengikut suara-suara iblis, apa yang terjadi? Dia bilang, I was afraid. Mereka menghindar dari hadirat Tuhan, dan Adam itu sangat afraid. And they are not like God anymore. Ini kita tahu Allah itu ada life. Allah itu adalah kebenaran, amin. The word sin, perkataan dosa itu artinya simple, artinya melawan Tuhan. Allah itu suci, righteous, the path of life. Jika kita ikut setan, kita masuk dalam dosa, itu berarti apa? Kita masuk berlawanan arah. Kita tidak ikut lagi the path yang Tuhan taruh. Tuhan spoke to Adam and Eve, tapi mereka melanggar, mereka mendengar suara lain. Saudara-saudara, mereka melawan Tuhan. Tapi Tuhan kita sangat baik, sangat luar biasa. Apa yang Tuhan buat? Tuhan, Alkitab katakan, even though we were enemies, even though kita bermusuhan dengan Tuhan, Tuhan bilang Tuhan mengasihi kita. Saya sangat menarik ini ayat ini, living sacrifice, ini tema kita. Kita bisa melihat kasih Allah dalam ayat ini, dalam ayat 15. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Kita udah melanggar Tuhan, udah melawan firman Tuhan, manusia, tapi tetap Allah kasih lihat kasihnya. Di sini ada tertulis, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Wow, ini tiap kali aku baca ini kurasa luar biasa. In the midst kita waktu salah, Allah berkatakan apa? Says, I will put enmity. Dia akan berlawanan between you and the woman, dengan and between your seed
and her seed, keturunannya, her and seednya iblis itu kan. Kalau dia tulis ini, he, huruf besar H, shall bruise your head and you shall bruise his heel. Katakan di sini sangat clear, huruf besar dua-duanya. Tuhan bilang apa di waktu kita berlawanan dengan Tuhan? Tuhan bilang kepada setan Yesus, dia akan datang sendiri. I will come myself. Dia bilang, and bruise your head and you shall bruise his heel. Alkitab menjelaskan, yaitu dosa itu seperti bisah ular yang kena kotoran. Kalau kena bisa itu, biar itu sedikit atau biar itu banyak, tapi bedanya cuma mati sekarang atau mati sedikit, dikit lagi baru mati. Tapi di sini Tuhan bilang apa? Tuhan akan ambil bisahnya setan dan apa? Bilang, I will crush your head. Tuhan bilang begitu kepada seorang yang mensakiti kita. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Lihat sekarang, sampai sekarang orang-orang benar masih ledekan setan kan? Oh death, where is your sting? So tidak ada stingnya, saudara-saudara. Karena Tuhan apa? Tuhan ambil poison dari setan itu, semua penderitaan, dosa, suffering Tuhan taruh di tubuh Yesus. And dia crush the serpent head. Sekarang setan itu cuma berlingkar-lingkar itu. Nah, inilah kita mulai lihat living sacrifice. Nah, ini akan connect. Mari kita lihat lebih lagi di Genesis. Ini tetap ada di Kejadian ayat 22. Kita akan melihat berapa hal dalam firman Tuhan. Satu subjek ini aja. 1 Genesis 22 Genesis 22 ayat 1. Nah, mari. Ini cerita tentang Abraham. Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham. And he says, here I am. Then Tuhan katakan kepada Abraham, take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on the mountains of which I shall tell you. Wow, sangat berat. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son. And he split the wood from the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Dia pergi, saudara-saudara. Wow, seorang bapak ini. Tapi kita bisa melihat lebih lagi. Mari loncat ke ayat 7. But Isaac spoke to Abraham his father, my father, and he says, here I am, my son. Then he says, look, the fire and the wood, but there is no lamb for the burnt offering. Dan mulai curiga ini Isaac, mana korbannya? Perhatikan ayat ini. Ayat ini sangat indah, saudara-saudara. Kita udah mendengar dalam firman Tuhan yang lalu, Abraham itu dikatakan apa? Friend of God. Kenapa Tuhan katakan Abraham friend of God? Karena dia bilang, no longer I call you servant, but I call you friend. Because a servant does not know what the Father has planned. So Abraham ini friend of God, dia kenal the plan of God. Amen. Waktu ini Tuhan bilang, Abraham, bawa anak-anak, mau kasih ke kita, like as an offering. Abraham melangkah. Dia melangkah kenapa? Dia kenal rencana Tuhan. Dia tahu Tuhan yang baik. Lihat ayat yang 8. Perhatikan ayat yang 8. Nah, and Abraham says, my son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the 2 of them went together. Wow, sangat luar biasa. Biar Abraham udah menuju kepada burnt sacrifice. Tuhan udah berkata untuk sacrifice anak dia. Abraham tetap menuju, berjalan kepada itu. Karena apa? Abraham tahu the plan of God.
He says, God will provide Himself the lamb for a burnt offering. Karena apa? Karena dari pertamanya Tuhan sudah bilang, serta manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bilang apa? Bilang Dia akan datang sendiri, yang akan ambil itu penderitaan, sakit itu, poison, sin Dia akan ambil, and I will crush your head. Dia bilang kepada setan. Wow, Allah kita luar biasa. Dan terus seterusnya, then they came to a place, ayat 9, which God had told them, and Abraham built an altar there and placed the wood in order. And he bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. But the angel, ini bukan an angel, tapi the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, here I am. He says, do not lay your hands on the lad or do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Tuhan menggambarkan apa janji Tuhan. Di sini sangat indah. Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by his horns. So Abraham went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. Wow. Serta di waktunya yang datang, betul-betul Tuhan menggantikan nyawa orang ini. Kalau Isaac mati di waktu itu, kalau Abraham bunuh Isaac, itu tetap just, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. For the wages of sin is death. Tidak ada yang bisa keluar dari death itu. Semua manusia yang lahir, mereka menuju kepada death. Tapi apa yang terjadi? Tuhan kasih lihat kepada kita di dalam cerita ini, bahwa is just, Tuhan itu benar. Kalau Isaac mati, itu tetap benar. Isaac is in sin. Tapi apa? Tuhan ganti. There was a ram stuck in the bushes. Abraham tahu the plan of God. For I know the plan of God. Bahwa he was gonna give himself as a sacrifice for sin. Amin, saudara-saudara. Ikut. Dan puji Tuhan. Mari kita lihat satu cerita lagi. Ini sangat menarik. A living sacrifice yang menyenangkan hati Tuhan, yang glorify God. Ada satu cerita di Raja-Raja, satu Raja-Raja 18. Nah, ini cerita yang kita udah beberapa kali baca, karena cerita tentang Tuan Kamil. Ayat 20. Satu Raja-Raja 18 ayat 20. Kita bisa melihat, mari kita lihat beberapa hal tentang living sacrifice. Ini akan lebih jelas lagi. Mungkin kita melihat ayat 20. So Ahab sent for all the children of Israel and gathered the prophets together on Mount Carmel. Dan ini raja, dia kumpulkan semua prophets. And Elijah came to all the people and says, how long will you falter between? Elijah came to all the people and says, how long will you falter between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal, follow him. But the people answered him not a word. Then Elijah says to the people, I alone am left a prophet of the Lord, but Baal's prophets are 450 men. Therefore, let them give us 2 bulls, and let them choose 1 bull for themselves, cut it into pieces, and lay it on the wood, but put no fire underneath it. And I will prepare the other bull, and lay it under the wood, but put no fire under it. Then you call on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord. Sangat luar biasa ini. And the God who answers by fire, He is God. So all the people
answered and says, "It is well." Mereka percaya diri juga karena ini kuasa setan 400 lebih orang. Mereka bisa manifest kuasa-kuasa gelap. Ayat 25. Now Elijah says to the prophets of Baal, "Choose one bull for yourself and prepare it first, for you are many, and call on the name of your God, but put no fire under it." Bisa siapkan tapi jangan nyalakan api itu. Allah yang menjawab dengan api itulah the Lord. Ayat 26. Ini perhatikan ayat ini. So they took the bull which was given them, and they prepared it and called the name of Baal from the morning even till noon, saying, "O Baal, hear us." But there was no voice, no one answered, and they leaped about the altars which they had made. Udah dari pagi sampai siang, but no answers. There is no voice. And so it was at noon that Elijah mocked them, saying, "Cry aloud, for he is God. Either he is meditating, or he is busy, or he is on a journey, or perhaps he is sleeping and must be awakened." Dia udah mulai meledek ini orang-orang Baal. So they cry aloud and cut themselves, as was their customs, with knives, lances, until the blood gushed out of them. Mereka mulai meluka diri mereka. Form ritual tatu-tatu itu yang dalam, sampai darah-darahnya mulai keluar. Saudara-saudara, mereka teriak-teriak kepada dewa mereka. And when midday passed, sudah lewat afternoon ini, they prophesy until the time of the offering and evening sacrifice. But there was no voice, no one answered, and no one paid attention. Wow, kenapa ini? 450 Nabi Baal dan ratusan Nabi Asyir, mereka melawan satu orang yang percaya the Lord God, Elijah. Mereka udah berdoa, mereka udah mulai sacrifice, udah siapkan semua, tapi Alkitab jelaskan 2 kali dalam 2 ayat. Alkitab jelaskan no voice, no one answer, nobody was there. Nggak ada siapa-siapa yang menjawab mereka, saudara-saudara. Tapi ini, kenapa nggak ada siapa-siapa yang menjawab mereka? Kenapa nggak ada siapa-siapa di situ? Ayat 30. Then Elijah says to all the people, "Come near me," so that the people came near to him. And he repaired the altar of the Lord that was broken. And Elijah took 12 stones according to the number of tribes of the son of Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, "Israel shall be your name." Ayat 32. Then with the stones he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench around the altar large enough to hold 2 sheets of seeds. Ayat 33. And he put the wood in order, cut the bull in piece, and laid it on the wood, and says, "Fill 4 water pots with water." Nah ini saudara-saudara. And pour it on the burnt sacrifice and on the wood. Ini dia harus membakar korban ini, tapi dia suruh siram air. Bukan cuma sekali, dia bilang kedua kali dan ketiga kali, dan pot yang keempat dia sekeliling itu dia taruh air, saudara-saudara. So semuanya basah. So the water ran all around the altar, ayat 35, and he also filled the trench with water. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah prophets came near and says, "Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day, you are God in Israel, and I am your servant, that I have done all these things at your word. Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that you are the Lord God, and that you have turned their hearts back to you again." Dan ayat ini yang sangat indah, ayat 38. Sangat seru kalau ayat 38 ini. Kalau kita perhatikan, wow. Then the
fire of the Lord fell. Nah ini, kenapa ini Baal nggak ada ya? Ayat 38, then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stone, and the dust, and it licked up all the water that was in the trench. Wow, luar biasa saudara-saudara. Kita bisa melihat nabi-nabi dewa lain udah beratusan, udah banyak-banyak. Mereka berseru kepada Tuhan mereka. Mereka memotong diri untuk cuma dapat api yang biasa, api yang kecil. Kok tidak ada lagi, tidak muncul api ini. Tapi the fire of the Lord fell. Apa? Dia makan itu sacrifice, itu kayu, air, and the stone and the dust. It was licked up the water that was in the trench. Api semacam apa ini saudara-saudara? Dia bisa makan sacrifice, kayu, dan batu dia telan. Kita tahu api itu biar api sepanas apa, kita lihat di volcano, paling itu bisa mencairkan batu. Tapi ini specify, api ini dia telan itu semua sacrifice. Api apa? The fire of the Lord yang bisa telan our sacrifice to the wood and to the stone. Api sepanas apa? Saudara-saudara, karena kehadiran ini, kehadiran Elijah, the fire that burned the offering, kita tahu bahwa Baal and the power of dunia ini tidak ada kuasa, saudara-saudara. Luar biasa kita bisa melihat kenapa ini, di mana ada kita, di mana kita bisa melihat di waktu Elijah memberikan burnt offering, a sacrifice. Kita bisa melihat bahwa semua kuasa-kuasa gelap tidak ada kuasa, saudara-saudara. Kita bisa melihat di ayat 26 tadi, karena Elijah ada memberikan an offering, a sacrifice, kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa Baal, there's just no voice, saudara-saudara, no answer. They leaped about the altar in which they had made. Sangat luar biasa yang api ini, this consuming fire, di mana Elijah ada. Kuasa gelap harus diam, sakit penyakit harus diam, itu suffering, siksa itu harus diam. Mereka tidak bisa hadir. Karena apa? Karena hadirat Elijah, saudara-saudara, memberikan sacrifice yang ini api consume. Nah, kita bisa melihat lebih lagi dari Genesis tadi, Abraham, Isaac, Kings, satu lagi mungkin Leviticus 16. Cuma latar belakang sedikit. Leviticus 16 ayat 15. Ini yang dibuat bangsa Israel membuat tiap tahun. Ayat 15 sampai ayat 16. Then he shall kill the goat of the sin offering, which is for the people. Bring its blood inside the veil. Do with that blood as he did with the blood of the bull, and sprinkle it on mercy seats and before the mercy seats. So he shall make atonement for the holy place because of the uncleanness of the children of Israel, and because of their transgressions, and for all their sins. And so he shall do for the tabernacles of meeting which remains among the midst of their uncleanliness. Cuma background sedikit, yang ini, ayat ini menceritakan kepada tentang
bangsa Israel yang tiap tahun high priest mereka harus masuk ke Holy of Holy, memberikan sacrifice buat dosa-dosa manusia kan. Nah, di ayat 6, mungkin ya ayat 6. Aaron shall offer a bull as a sin offering, which is for himself, and make atonement for himself, for his house. Dia membersihkan diri dia sendiri. Terus ayat 7, sebelum dia memberikan offering, he shall take 2 goats and present them before the Lord at the door of the tabernacle of meeting. Nah, ini sangat menarik. 8, then Aaron shall cast lots of the 2 goats, one lot for the Lord and the other for the scapegoat. Ayat 9. And Aaron shall bring the goat on which the Lord lots fell and offer it as sin offering at 10. But the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord to make atonement upon it, and let it go as a scapegoat into the wilderness. Ini tradisi. Kita melihat bangsa Israel membuat ini setiap tahun. Kan? Sangat menarik kan, ada 2 scapegoatnya, ada 2 remnya, 1 di sacrifice, terus 1 dibikin tanda terus dilepaskan. Itu kita melihat ada terjadi kita bisa lihat terjadi di Abraham yang cerita kita lihat sebelumnya itu, di waktu Isaac jadi scapegoatnya, yang the ram that was sacrifice, and Isaac was able to run free. Itu tradisi. Tradition ini berjalan sepanjang sejarah orang Israel. Kita udah melihat beberapa contoh tentang sacrifice di dalam perjanjian lama. Kita bisa melihat itu dari Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan datang. Biar kita udah bersalah kepada Tuhan, tetap Tuhan akan sanctify us. Amen. Terus kita melihat Abraham, betul, God will provide himself as an offering. Kita melihat di sini bahwa tiap tahun itu tetap terjadi apa yang Abraham buat, yang dia kenal dari Tuhan. Dan kita melihat dalam Mount Carmel, saudara-saudara, this burnt offering, this sacrifice bisa kalahkan saudara-saudara. Akhirnya itu 400 lebih 50 Nabi Baal kalah. Nah, di perjanjian lama kita lihat bahwa is a dead sacrifice. Semua binatang-binatang itu mati, dead sacrifice. Tapi mari kita melihat dalam perjanjian baru, yaitu living sacrifice yang sangat indah dan berlaku dalam hidup kita sekarang. Di dalam Matius 5, di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 18. Matius 5, 14. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Terusnya 15. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Ayat 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. 17. Ini Tuhan Yesus katakan ini. Do not think that I come to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Wow. Ayat 18. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, not one jot or one little will by no means pass from the law till all is fulfilled. Wow, luar biasa saudara-saudara. Ini Tuhan Yesus dan in the Old Testament semua korban kan mati. Tapi in the New Testament kita lihat living sacrifice.
Tuhan bilang apa? You are a light of the world, city set on a hill. Dia bilang, Tuhan katakan bahwa let your light shine before men. Tuhan bilang kepada kita, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify the Father. Tuhan bilang, I did not come to destroy the law or prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Puji Tuhan. But to fulfill the word of God. Sangat luar biasa kita melihat dalam Hebrew 10 ayat 5. Pasal 5. Hebrew 10 ayat 5. Therefore, when he came into the world, I did not come to destroy, but I come to fulfill. Therefore, when he came into the world, he says, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. Ayat 6. In burnt offering and sacrifice for sin, you had no pleasure. Then he says, behold, I have come. In the volume of the book, it is written of me, I do your will, O God. Wow. Waktu Tuhan Yesus katakan ini, setan itu dia sementara gemetaran, sementara takut, saudara-saudara. Karena dalam perjanjian, dalam Genesis 1, Tuhan bilang apa? Dia akan, I will come, I will take away your sin. Semua penderitaan, sakit, penyakit, dosa. Bilang, dia akan take, and he says, I will crush your head. And he says, behold, I have come. In the volume of the book, it is written of me. Semua that you see orang, the bangsa Israel, tradisi-tradisi. He says, I come to do your will, O God. Tuhan will apa? Tuhan pengen Adam dan Hawa, Tuhan pengen kita untuk balik dalam hadirat Tuhan, untuk balik dalam dalam kebahagiaan. I have chosen the path of life, saudara-saudara, and in your presence are pleasures forevermore. Tuhan ingin kita balik untuk jalan kepada path of life. And dari pertama Tuhan udah kasih lihat kemauan Tuhan di sini. Behold, I have come. In the volume of the book is written of me. I come to do your will. Ayat seterusnya. Ayat 11. Itu will Tuhan apa? And every priest stand ministry daily, offering repeatedly the same sacrifice, which can never take away sin. Ayat 12. But this man, Tuhan, after he had offered one sacrifice for sin forever, sat down at the right hand of God. Ayat 13. From that time waiting till his enemies are made his footstool. Hallelujah. Ayat 14. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. Lihat, di paragraf yang menggambarkan Tuhan, yang describe Tuhan sacrifice untuk abolish sins, ada kita dalam situ. Dalam ayat 14. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. Nah, di sini kita melihat, saudara. Mari kita terus cepat aja dalam Efesus 4 ayat 22. Tuhan pengen kita untuk hidup dalam keindahan ini. Efesus 4 ayat 22. Kita akan sambung ayat ini ya. That you put off. Di dalam Ephesians ini berbicara banyak. Kita bisa lihat nanti aja. Udah banyak ayatnya. Ini di dalam Efesus bercerita tentang old man. Old man yaitu mendescribe manusia yang berjalan sesuai apa keinginan mereka. Their lust. Ayat 20 says that you put off concerning your former conduct the old man
which grown corrupt according to the deceitful lusts. Bilang, put off, bilang, buang itu old man yang bergerak dengan lust, and be renewed in the spirit of your mind. Ayat 24. And that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. Haleluya. Kalimat ini cuma katakan renew by the spirit of your mind. And it says put on the new man. Bilang buang itu old man, put on the new man. Apa ini new man? Mari ayat sebelum kita balik ke ayat pokok kita, satu ayat aja di Romans 11. Romans 11 ayat 5. Romans 11 ayat 5. Even so then, at this present time there is a remnant according to the election of grace. Latar belakang ini Elijah yang cerita lalu, dia mengeluh kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kurang saya yang orang benar dalam kerajaan ini. Tapi Tuhan bilang enggak, ada 7.000 orang benar di kerajaan ini. Kalau Tuhan bilang ayat sebelumnya itu ayat 4 dikatakan elected by grace. Sebab 5. Even so then, this is at this present time there is a remnant according to the election of grace. Ini dianugerahkan kepada kita ayat 6. And if by grace, then it is no longer of works. Otherwise grace is no longer grace, but it is of work. It is no longer grace, otherwise work is no longer work. Simpulannya itu dibilang ada ini yang 7.000 ini orang yang seperti kita, orang-orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan. Dia bilang describe ini elected by grace, dianugerahkan. Itu ingat, bukan works. Yang tadi ayat pertama kita kan itu present yourself as a living sacrifice. Tapi chapter sebelumnya di Romans 11 Alkitab jelaskan bahwa itu bukan of works, itu of grace, elected by grace. Ke Romans 12. Romans 12 ayat 1. Ini yang sangat indah. He says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Ayat 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Seperti tadi, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Saudara-saudara, ada tulis di sini, kenapa kita bilang that you may prove what is good, acceptable, what is good and acceptable and perfect will of God. Alkitab menjelaskan ini. Present yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Bagaimana kita bisa living sacrifice ini? Saudara-saudara, mari kita terus saja di dalam ayat 9. Jika kita terus baca dalam ayat ini, says, let love be without hypocrisy. Labor what is evil, clinging to what is good. Ayat 11, mungkin kita lihat-lihat aja poin-poinnya. Not lagging in diligence, fervent in the spirit, serving the Lord. Tuhan bilang serve the Lord baik-baik. Ayat 14. Blessed those who persecute you. Bless, do not curse. 15. Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. Ayat 17.
Repay no evil for evil. Have regards for good things in the sight of all men. 19. Beloved, do not avenge yourself, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. 20. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amin. Amin. Haleluya. Banyak ayat firman Tuhan katakan ini, give yourself as a living sacrifice. Diajarkan gimana? Put on the new man. Dia bilang, by the renewing of your mind. It involves our spirit, saudara-saudara. Dan ini ada semua ayat ini sampai ayat 21 berkata untuk kita baik-baik kepada musuh kita, baik-baik kepada saudara kita, dan ayat terakhirnya dalam ayat 21 ada katakan ini yang sangat orang lewat aja. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Saudara-saudara, ini cuma pilihan orang benar. Dari pertama ayat give yourself as a living sacrifice. Di ayat sebelumnya menjelaskan itu, but that's because of grace kita bisa. Dan semua perbuatan ini itu cuma work buat orang percaya. Kita bisa melihat banyak contoh dalam dunia. Orang sebaik-baik apapun, biar dia nggak kenal Tuhan, biar dia baik seapapun, serta masalah buruk datang kepada dia menjadi pahit, dia menjadi marah, dia menjadi orang yang jahat. Atau enggak, hal yang buruk datang kepada dia mengambil hidupnya sendiri, saudara-saudara. Saya suka saya suka mendengar lawak-lawak. Ada yang satu orang, aku senang banget karena dia sangat baik. Dia tidak kenal Tuhan, tapi waktu-waktu free dia pergi ke hospital anak kecil yang ada anak udah mau mati. Terus dia ngelawak situ, memberikan ketawa-ketawa pada orang yang ada di situ. Tapi aku rasa baik banget, hidupnya baik banget. Tapi akhir hidupnya dia mengambil hidupnya dia sendiri. Dia membunuh diri karena dibilang terlalu susah dalam hidup ini. Saudara-saudara, Alkitab berkatakan give yourself as a living sacrifice. Itu cuma pilihan orang, cuma bisa pilihan orang benar. Kita bisa melihat kejahatan dalam dunia ini, orang yang tidak kenal Tuhan. Karena itu sangat semangat untuk membawa jiwa dalam gereja ini. Karena dunia bisa kasih pamer, kelihatan mereka bahagia, kelihatan itu senang, kayaknya senang-senang. Tapi Alkitab katakan bahwa overcome good with evil itu kenapa? Karena yang grace upon us itu, that was grace upon us, yaitu put on the new man, this living sacrifice. Jesus satu-satunya sacrifice yang disacrifice tapi sekarang alive. And when dia alive, dia mention us sanctifying those those who are being sanctified. Kita masuk dalam dia, saudara-saudara. Poin terakhir, mari kita lihat dalam chapter Romans 13. Romans 13 ayat 8. Sangat clear di dalam ayat ini. It says, owe no one anything except to love one another. For he who loves another has fulfilled the law. Siapa yang fulfill the law? Kenapa kita Tuhan bawa di dalam dia? Kenapa Tuhan bawa kita untuk melangkah-langkah dengan dia?
Tuhan bilang di ayat yang tadi, so I did not come to destroy the law, but I come to fulfill it. Meaning, he who loves one another has fulfilled the law. Ayat 10. Ayat 10 says, love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Ayat 12. Ayat 12 sampai 14. The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Terusnya, let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy. Ayat 14 terakhir. Put on the Lord Jesus Christ. Lebih jelas lagi kita melihat yang tadi says put off the old man and put on the new man. Itu ada bilang apa? But put on the Lord Jesus Christ and make no provisions for the flesh to fulfill its lust. Tuhan bilang put off itu yang old man yang kita melihat tadi. Dalam kesimpulan kita bisa melihat our life as a living sacrifice itu apa? Jika kita mengikut Tuhan, jika kita merenungkan firman Tuhan dan bergerak according to what is written, untuk pilih, choose life, saudara-saudara. Karena pilihan ini cuma tersedia buat kita, buat orang yang percaya Tuhan. Put on Christ, di mana kita bisa melihat kekuatan Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita bisa melihat impact dari firman Tuhan, might of God, saudara-saudara. Ada tulis ini, put on the Lord Jesus Christ. Jika kita put on the Lord Jesus Christ, itu ayat itu berlaku buat kita. Written in this book and on this book are written of me. I come to do your will. Tuhan ingin dari pertama untuk kembalikan kita kepada jalan yang benar, jalan yang hidup, saudara-saudara. Just give yourself as a living sacrifice. Di Old Testament semua sacrifice mati, tapi di dalam New Testament ini we see the living sacrifice. Itulah adalah Tuhan kita. Tuhan membawa kita sekarang. Tuhan bilang take off the old man, bilang put on Christ. Yaitu kita berbuat bukan dengan keinginan daging kita. Kita tidak lagi terikat dalam situ, tapi sekarang kita in the path of life. And it is written in this, and on this book it is written of me. I come to do your will. Haleluya. Terima kasih. Besok pada Pak Pendeta. Puji Tuhan, saudara diberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih ada Tuhan, firman Tuhan kita dengar tentang living sacrifice. Sudah dikasih oleh Tuhan, kalau sudah memperhatikan dengan jelas satu pelajaran yang sangat luar biasa. Saya sangat diberkati, sudah dikasih oleh Tuhan mendapat hal-hal yang baru akan living sacrifice ini. Dan surat Roma tadi sudah dikatakan, Roma 12 dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yaitu living sacrifice, hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan saya bisa melihat arti daripada living sacrifice sudah dikasih oleh Tuhan, yang seperti saya katakan yang lalu, kita harus bayar harga. Living sacrifice, bayar harga yang bagaimana, yaitu sacrifice of righteousness. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, bayar harga, sacrifice of righteousness. Tadi sudah dikatakan living persembahan hidup, living sacrifice. Sudah lihat dalam perjanjian lama, korban-korban yang dipersembahkan mati, binatang mati. Dan tadi sudah dikatakan setiap tahun bahwa binatang itu dikorbankan, sudah dikasih oleh Tuhan untuk pengampunan dosa semua satu bangsa. Satu tahun berikut lagi dikorbankan lagi untuk pengampunan, hanya untuk 1 tahun. Tapi Alkitab berkata Yesus sudah dipersembahkan, sudah dikasih oleh Tuhan 1 kali untuk selamanya. Yesus sudah menjadi sacrifice
yang mati, tapi saudara Yesus bangkit, hidup. Nah ini yang kita lihat, living sacrifice. Saudara, semua binatang-binatang yang dikorbankan, yaitu binatang yang mati, sudah dijelaskan tadi, sudah dikasih oleh Tuhan, dan tidak hidup. Tetapi Yesus waktu dikorbankan, saudara, dosa-dosa kita, maka kemudian Yesus bangkit sebagai living sacrifice. Saudara, dia hidup. Dan ketika Yesus bangkit, Alkitab berkata kita bangkit bersama dengan dia. Kita hidup bersama dengan dia. Kita hidup dalam new man. Saudara, dalam hidup yang baru, itu living sacrifice. Sacrifice of righteousness. Dalam satu kehidupan yang baru. Sebab tadi sudah dijelaskan, banyak yang kita sacrifice, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Berbuat baik dan banyak hal. Kalau saudara membaca consecration daripada John Lane, daripada Wigglesworth, hamba Tuhan yang punya living sacrifice luar biasa akan kehidupan mereka, signs, wonders, miracle sudah terjadi karena mereka hidup dalam new man, dan hidup sebagai new man, sebagai hidup yang baru. Karena waktu Yesus bangkit, Yesus hidup dalam satu kehidupan yang baru sama dengan kita, dan hidup dalam living sacrifice, sacrifice of righteousness sudah dikasih oleh Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau untuk kita hidup sebagai orang percaya. Jadi light of the world, light kita akan shine, sudah dikasih oleh Tuhan. Seperti juga anak saya katakan, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia katakan, oh papa hari ini off, papa hari ini rest katanya. Saya katakan, tidak ada hari rest buat papa, tidak ada hari off buat papa. Sudah dikasih oleh Tuhan sebagai living sacrifice. Tidak ada hari untuk rest, untuk off, sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara melihat saudara punya masalah, saya melihat juga Bapak Yosi sakit, tidak ada hari saya untuk rest, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya melihat saudara begitu banyak problem dalam hidup saudara, tidak ada hari buat saya untuk rest, sudah dikasih oleh Tuhan. Sebagai living sacrifice, ada banyak yang harus disacrifice, yang saya harus put aside, saudara, karena sebagai living sacrifice untuk menjadi terang, untuk memanifestasikan akan righteousness, akan power, saudara. Kalau saya lihat masalah-masalah dalam hidup saudara, kalau saudara belum berhasil, saudara, belum jadi mighty man and woman, maka tidak ada hari buat saya untuk rest, saudara, untuk off. Saya tidak akan berhenti, sudah dikasih oleh Tuhan, sampai saya melihat saudara mighty man and woman. Saya tidak akan berhenti, sudah dikasih oleh Tuhan, sampai saya melihat bahwa benar sudah diberkati. Sebab itu jangan kesana kemari. Selama saudara di sini, maka saya jamin sudah dikasih oleh Tuhan. Bahkan pelayan-pelayan kita jamin sebagai living sacrifice. Maka saya ingin saudara mempunyai hidup yang divine health, divine prosperity. Dan sudah dikasih oleh Tuhan, saya dan tekad dalam hidup saya, seperti yang saya katakan, saya ingin melihat di Mount Carmel mighty man and woman, dan saya tidak akan rest, saya tidak akan berhenti. Saya tidak dapat memberikan banyak uang buat saudara, tidak dapat memberikan uang buat saudara, tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Maka kerinduan saya sudah dikasih oleh Tuhan, bahwa kita semua menjadi mighty man and woman, saudara. Orang-orang yang hebat, yang luar biasa, yang different, seperti tadi dikatakan tentang Elia, saudara, Elia. Dia berkata, di hadapan 450 Nabi Baal, di hadapan sudah dikasih oleh Tuhan 400 Nabi Asera, jadi 850. Maka dia tidak takut, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan saya ingin, inilah yang ada di Mount Carmel. Sudah lihat sekarang, saudara, di mana-mana terjadi perang, terjadi bencana. Dan saya lihat juga di Cina, saudara, rumah sakit penuh, sudah dikasih oleh Tuhan. Penuh dengan orang-orang tua. Karena apa? Virus yang menyerang tahun 2019, yaitu coronavirus, sudah yang respiratori, sudah. Maka sekarang di daratan Cina, saya lihat rumah sakit di Beijing penuh dengan orang-orang tua karena virus serang anak-anak, sudah. Anak-anak semua pakai, sudah. Dan rumah sakit penuh yang karena anak-anak ya orang tua harus hadir. Orang tua antri untuk daftar anak-anak mereka, sudah dikasih oleh Tuhan. Karena virus. Sudah lihat perang, bencana, virus. Saya bilang ya mulai lagi ini mau pakai masker, sudah dikasih oleh Tuhan. Karena saudara Cina pakai masker, mulai menyerang. Ini bisa jadi pandemi, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau kita mighty man and woman, di tengah-tengah 800 Nabi Baal, saudara cuma sendiri, sudah tidak akan takut, sudah dikasih oleh Tuhan. Karena kita mighty dalam Tuhan. Kita jadi terang. Kalau terang ada, maka kegelapan itu pergi. Sudah dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata, kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan.
kalahkan itu gelap dengan terang. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kita lihat bahwa firman Tuhan luar biasa. Saya perhatian, wow, saudara sungguh luar biasa sudah dikasih oleh Tuhan. Sacrifice of righteousness, living sacrifice, yang David katakan tadi bahwa dia tidak pernah tahu, tapi dia lihat, dia tahu. Saya bersyukur saudara, bukan karena hebatnya dia bisa khotbah, tapi saya bersyukur dia bisa belajar itu Alkitab dan dia bisa connect karena saya sudah bisa belajar. Biasa belajar kita sudah bisa lihat connectednya saudara. Mungkin itu kan saudara hanya part-part yang sudah terima, tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Saya lihat dia bisa tahu akan firman Tuhan. So dalam dunia ini bisa banyak kita tahu, tapi yang penting sudah dikasih oleh Tuhan. Kita tahu dan cinta akan firman Tuhan. Luar biasa sudah. Kalau kita jadi mighty man and woman, maka saya mau anak-anak saya sampai dengan cucu saya jadi mighty man and woman. Karena tidak ada yang kekuatan kita bisa hadapi untuk hari-hari ini saudara. Dengan dunia apa yang dunia sedang hadapi, hanya dengan kita menjadi mighty dalam Tuhan. Orang yang hebat, yang luar biasa, yang mengatasi segala sesuatu yang Alkitab berkata, whatever is born of God overcome the world. Tuhan memberkati Marsha dan kita berdiri. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita menyanyikan satu pujian. Haleluya.